Gimana sih cara kita nunjukin rasa syukur sama Tuhan? Saya akan khotbah 2 poin aja. Yang pertama, selalu mengucap syukur. Be grateful. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Efesus 5 ayat 20. Sama-sama. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rasul Paulus mengajar kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apa yang kita bisa belajar? Kita nggak ngucap syukur hanya dalam keadaan baik. Tapi kita langsung ucap syukur dalam keadaan tidak baik. Katakan amin. Kita nggak cuma mengucap syukur dalam kelimpahan. Tapi kita juga mengucap syukur dalam kekurangan. Kita tidak hanya mengucap syukur saat senang. Tapi kita mengucap syukur saat susah. Kita nggak mengucap syukur saat kita bahagia. Tapi kita juga mengucap syukur saat kita ditekan, dianiaya. Dan saat kita diproses. Amin. Kebanyakan kita itu suka lupa bersyukur. Mari izinkan saya untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang kita lihat sehari-hari. Sangat sederhana. Tapi kita lupa mengucap syukur. Waktu bangun tidur. Waktu Anda bisa bangun. Anda harus bersyukur. Karena banyak orang yang gak bangun. Waktu Anda bisa berdiri. Pergi ke kamar mandi. Anda harus bersyukur. Karena banyak orang yang gak bisa ke kamar mandi sendiri. Untuk apapun dalam hidup kita, kita wajib bersyukur. Anda bisa napas. Tanpa bantuan oksigen. Anda harus bersyukur. Banyak orang sesak napas itu setengah mati loh. Anda gak pilek aja bangun tidur, Anda harus bersyukur. Kita punya orang-orang di sekeliling kita. Yang kita wajib bersyukur buat mereka. Karena orang-orang di sekitar kita. Itu Tuhan kasih buat kita. Untuk menolong kita. Untuk menajamkan kita. Membuat kita bertumbuh. Membuat kita mengerti arti mengasihi. Membuat kita belajar melakukan firman Tuhan, mengampuni. Seringkali waktu orang nyakitin kita, kita kesel dan kita gak bisa bersyukur buat mereka. Padahal tahukah Anda, saya hari ini, saya sangat bersyukur buat orang-orang yang telah menyakiti saya. Saya sangat bersyukur buat staf-staf yang jahatin saya. Saya sangat bersyukur buat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih yang saya tolong. Kenapa? Karena mereka mengajar saya arti kebaikan. Saya belajar dari mereka arti ketulusan. Saya belajar dari mereka, melayani itu gak boleh punya kepentingan. Saya belajar dari mereka, bahwa Henny, kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bahwa bukan kamu yang nolong mereka, Tuhan yang nolong mereka. Kadang-kadang motivasi hati kita pasti diluruskan. Dan gesekkan dengan sesama teman seiman. Yang akhirnya itu yang membuat kita berkaca, tulus gak kita sebenarnya. Waktu kita masih bisa kecewa sama orang yang kita tolong, berarti kita belum tulus. Waktu kita mulai sakit hati sama orang yang kita anggap kok gak menghargai kita sih. Padahal kita udah kerja keras. Berarti kita gak tulus. Mari dalam keadaan baik gak baik tuh belajar ngucap syukur. Jangan cuma mengucap syukur kalau suami sayang, baik, manis gitu. Tapi belajar ngucap syukur. Ketika suami juga nyebelin, ngeselin, dan lain sebagainya. Karena gini, kalau kita selalu fokusnya sama masalah, fokusnya sama kekurangan, kita nggak akan bersyukur. Tapi orang yang ngerti bersyukur, dia selalu mampu melihat kebaikan. Orang yang bersyukur, dia selalu lihat tangan Tuhan. Dia selalu lihat bahwa Tuhan sanggup mengubah yang jahat jadi baik. Tuhan sanggup mengubah reka-reka jahat orang jadi kebaikan buat kita. Dia percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Saya tuh kalau disakiti orang, saya ngucap syukur karena saya tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau murnikan dalam hati saya. Dalamnya hati orang gak ada yang tahu. Tapi ketika kita diproses sama orang lain, ketika kita diproses mungkin masalah keuangan, di situ kita bisa berkaca, bersih gak hati kita sebenarnya. Kalau kita masih bisa sakit hati dan gak bisa ngampuni,
berarti kita belum mengasihi. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi orang? Bahwa kita sungguh-sungguh menghidupi kasih seperti yang Tuhan mau. Kalau kita nggak pernah disakiti. Kalau kita nggak pernah dirugikan. Kalau kita pernah tidak dihargai. Justru ketika kita disakiti dan kita bisa ngambil keputusan, aku harus ngampuni. Teruji kita mampu mengasihi. Katakan amen. Dengar baik. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Jangan selalu mengeluh. Ibrani 13 ayat 15 berkata gini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa korban syukur? Korban syukur tuh gini. Waktu keadaan gak enak. Tapi kita memilih mengucap syukur bukan mengeluh. Itu korban syukur. Korban tuh sakit. Kita mungkin sambil nangis bilang thank you Lord. Kita mungkin sambil terluka waktu bilang Tuhan terima kasih. Bayangin. Tagihan belum dibayar. Konflik rumah tangga gak selesai, masalah dengan bisnis, usaha macet dan lain sebagainya. Tapi kita bisa nangis di kaki Tuhan dan bilang Tuhan terima kasih. Engkau mencukupkan segala sesuatu. Saya kasih tahu itu korban syukur. Pada saat kita belum terima jawaban doa kita, keturunan belum ada. Kita dihina orang, kita tertekan, mertua jutek sama kita. Tapi kita bilang Tuhan terima kasih. Aku percaya anak itu upah dari Tuhan. Waktu kita ngucap syukur itu korban syukur. Keadaan gak enak tapi kita tetap bersyukur. Dan dikatakan firman Tuhan, itu mempermuliakan Tuhan. Ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Kenapa? Karena itu korban. Jangan terus ngeluh. Tapi coba lihat. Masa sih gak ada kebaikan Tuhan? Masa sih gak ada hal baik yang Tuhan masih kerjakan dalam hidup kita? Masa sih semuanya jelek, masalah? Kadang-kadang manusia tuh suka lebay. Suka bilang gini, gue banyak masalah tahu. Gue banyak problem tahu gitu. Kadang-kadang kita tutup mata kita. Dengan alasan-alasan gue banyak masalah, gue stres, gue depresi, gue sibuk. Lalu kita lupa ngelihat, hey, kita memang mengalami masa sulit, tapi bukankah Tuhan setia? Berapa banyak saudara yang tahu Tuhan setia? Anda yang di sini, Anda bisa ngelewatin masa pandemi, Anda bisa duduk di sini hari ini. Kalau Anda tidak mengucap syukur, keterlaluan. Karena banyak orang yang tidak bisa lewatin masa pandemi. Kita wajib bersyukur, katakan amin. Jangan selalu ngeluh, tapi pakai mulut kita ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya selalu senang cerita bagaimana Tuhan menolong saya di masa pandemi. Karena Mazmur 50 ayat 23 bilang gini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ketika kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan tuh dipermuliakan. Tuhan tuh kesel sama orang yang gak tahu bersyukur. Bangsa Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun. Cuma gara-gara apa? Selalu bersungut-sungut. Enggak ngeliat penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi fokusnya selalu pada keinginan dan kekurangan. Sebenarnya kalau kita tuh berasa kurang, bukan karena Tuhan gak sayang. Kita tuh berasa kurang karena kita yang penuh dengan keinginan. Apa sih yang kurang sebenarnya kalau kita mau benar-benar lihat penyediaan Tuhan? Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita kekurangan. Katakan amin. Contoh, Tuhan udah kasih rumah. Tapi kenapa kita berasa kurang? Karena kita pengen rumah yang lebih besar. Tuhan udah kasih motor. Kita berasa kurang karena kita pengen punya mobil. Waktu kita udah beli mobil, kita berasa kurang. Kenapa? Karena biaya punya mobil jauh lebih mahal daripada punya motor. Servisnya, pajaknya, bensinnya jauh lebih banyak daripada motor. Lalu kita bilang saya kurang. Jadi kita gak bisa ngucap syukur. Tuhan udah kasih istri yang baik. Paling kurangnya apa sih? Gak pintar masak. Tapi kita fokusnya cuma di situ. Gak bisa masak bini gue. Kita gak ngucap syukur. Orang kalau gak bisa masak mungkin dia pintar kerja.
Ada suami-suami yang bilang gini, istri gue terlalu sibuk, kerja melulu, gak ngurus rumah. Kalau dia rajin ngurus rumah, dia gak bisa kerja. Pilih mau yang mana? Gak bisa dong, harus kayak Bu Heni dong. Bisa semua, enak aja loh. Gak bisa. Saya bilang sama Jojo, kamu pilih, kamu mau saya masak, di rumah ngurus anak, atau kamu mau saya pelayanan? Gak bisa dua-duanya. Saya butuh orang bantu saya di rumah kalau saya harus ninggalin mereka. Kadang-kadang kita gak ngucap syukur. Tahu gak Anda? Sekarang ini, angka orang single alias jomblo tinggi sekali loh. Jauh lebih banyak kaum single saat ini dibandingin dulu. Saya sampai prihatin. Februari 2023 saya mau bikin single night out. Jomblo meet jomblo. Valid only for 25 to 50 years old. Ya, umur 25 sampai 50. Di atas itu nanti lain kali ya. Curang ya. Ntar bro, itu sesi khusus buat lo. Saya prihatin, ini jomblo nih mau ditolong supaya ketemu pasangan hidup. Pikir-pikir lagi, ini agak meleset dari khotbah ya. Biar promosi program 2023. Biar jomblo-jomblo datang ya. Saya prihatin jujur gitu, ada beban di hati saya untuk para single. Saya pikir mereka kerja dari pagi sampai malam ya. Pulang mau cari temen juga udah capek, bener gak sih? Udah capek, udah keringetan, mau mandi, mau istirahat, mau makan, capek. Suruh ketemu gebetan, lah lagi lecek-lecek suruh ketemu gebetan gimana? Saya kan ngerti dong, dulu saya kerja gitu kan. Nah, hari Minggu ke gereja gitu kan, harapan satu-satunya kan ketemu kan. Lah, kalau nggak pelayanan kan nggak terlibat di dalam, makanya pelayanan. Tapi kalau pelayanan doang, terus yang pelayanan anak-anak kecil, yang jomblo-jomblo 35 ke atas, cariannya siapa dong gitu kan. Makanya jadi asyir. Ya, nah kita bingung, ini nolongin jomblo nih gimana ya? Nah saya mau kasih tahu, Anda harus mengucap syukur kalau Anda tuh punya pasangan. Jangan ngeluh terus bini gue begini, laki gue begini, anak gue begini. Yang pengen punya anak banyak, yang pengen punya istri banyak, yang pengen punya suami banyak. Udah punya istri cantik kayak bidadari gak disayang-sayang, bener gak? Yang dilihat cerewetnya doang. Orang itu ada kurangnya, nggak mungkin 100% sempurna. Ada di sini yang istrinya sempurna, angkat tangan. Nggak ada ya. Untuk suami saya juga nggak angkat tangan. Ada di sini yang suaminya sempurna, angkat tangan. Nggak ada. Pasti ada kurangnya. Jangan nggak bersyukur. Jomblo-jomblo lihat kita gigit jari. Enak amat malam ada yang dipelokin. Ini bukannya dipelokin, digaplokin. Ayo belajar bersyukur dong punya pasangan. Aduh bini gue, saya pernah lihat di Instagram atau di mana ya, lucu banget tuh ngerjain orang. Dia lihat perempuan di luar, aduhai, begitu lihat istrinya tidur di kasur, pakai daster mulutnya gitu. Kurang ajar nih dalam hati saya. Ya tentulah, yang sudah jadi istri tidak secantik etalase. Bener gak? Sebelum kita jadi, kita mau pakai parfum dari jempol sampai kepala, sampai ubun-ubun, bener gak? Dandan maksimal. Tapi ada loh istri-istri yang udah nikah pun masih maksimal dandannya luar biasa. Punya waktu ya, keren. Tapi banyak istri-istri yang mungkin enggak begitu. Banyak ya yang enggak begitu. Jadi ketika lihat di luar indah-indah gitu ya. Indahnya pelangi gitu ya. Begitu pulang ke rumah, dah ada gitu. Pembantu apa istri? Gak ada beda gitu. Nah saya ingin kita coba belajar ngucap syukur gini. Suami nih banyak tuntut. Suami nih banyak mau. Dulu aja lagi gua gadis sayang sama gua. Giliran udah nikah gua disia-sia. Kita tuh penuh dengan pengeluh-pengeluhan ya gak sih? Ngeluh ini, ngeluh itu. Padahal gini. Ngucap syukur lo ada yang mau nikahin. Zaman sekarang cantik-cantik aja belum tentu laku. Saya baru pulang dari Amerika yang lalu. Ketemu jomblo dokter umur 37. Ganteng lagi. Gue heran. Kenapa lu jomblo? Apa yang salah dengan ente? Dokter 37 jomblo ganteng lagi. Cewek-cewek antri. Saya heran. Kenapa ya manusia itu terlalu banyak keinginan sampai gak bersyukur gitu loh.
Saya bilang mungkin standarmu yang harus diturunin bro. Gak ada wanita sempurna, kamu cari di mana juga. Kalau kita bisa nikah, kita harus bersyukur. Yang jomblo juga bersyukur. Karena banyak yang nikah juga gak bahagia. Apapun keadaan kita, yuk ngucap syukur. Saya pernah khotbah kalau saya jadi jomblo, saya lari lesap. Gak mikirin orang di rumah. Korban yang saya bayar dalam pelayanan Tangan Pengharapan adalah meninggalkan anak-anak saya. Bukan suami saya. Ninggalin suami gak terlalu berat. Ninggalin anak yang berat. Jujur kan? Lah dia juga kemana-mana ya kan? Kita sama-sama terbang baby. Ninggalin anak yang nangis. Waktu saya mau berangkat kemana-mana subuh-subuh. Saya selalu peluk anak saya 3, saya nangis. Berat ninggalin anak. Makanya kalau Anda jomblo, melesatlah. Kerja sungguh-sungguh. Melayani sungguh-sungguh. Jangan di rumah mulu. Jangan loyo. Kalau saya masih jomblo, kekuatan saya lebih cepat daripada Ferrari pasti. Anda yang jomblo, leha-leha. Capek deh. Umur nambah, kekuatan kurang. Ayo pakai waktu kita. Kerja sungguh-sungguh. Pulang malam gak apa-apa, gak ada yang nyari. Amen. Bangun hubungan kanan kiri, gak ada yang cemburuin. Amin. Mazmur 147 ayat 7 bilang, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Yuk bersyukur yuk sama Tuhan. Apapun keadaan kita. All the time, setiap waktu. Saya bangun pagi, kata yang keluar pertama kali, thank you Jesus. Thank you Lord. Selalu. Saya masuk ke kamar mandi, saya bilang thank you Lord. Thank you Jesus. Lagi nongkrong di toilet saya bilang, thank you Lord. Thank you Jesus. Waktu saya stres, di kamar mandi saya teriak, thank you Lord. Lagi kesel sama suami, thank you Lord. Lagi mangkal sama staff, thank you Lord. Saya teriakkan ucapan syukur. Selalu jadi habit saya. Kadang-kadang tuh sampai habis kata-kata ketika kita tuh stres, betul nggak? Saya kadang-kadang jengkel sama staff gitu ya. Kenapa kayak begini gitu ya? Menyusahkan saya gitu. Tapi saya sampai nggak bisa ngomong gitu. Mau marah, nanti dia bilang Ibu Heni galak, Ibu Heni cerewet. Jadi saya cuma lari sama Tuhan. Karena habis kata-kata. Di saat seperti saat ini. Saat ini. Saya gak kelihatan kayak orang stres kan? Ya kan? Gak kan? Padahal tahu gak saudara? Saya lagi stres. Masalah lagi banyak. Di Tangan Pengharapan lagi ada masalah. Karena kelakuan staff. Ada masalah di ICI juga gitu. Di antara pengerja. Sebenarnya penat kepala saya ini. Hati saya ini penuh. Tapi saya bersyukur. Saya selalu bilang, Tuhan terima kasih buat mereka. Terima kasih. Saya bersyukur buat setiap mereka. Dan saya rasa itu yang membuat hati saya tetap penuh limpah dengan syukur. Jadi gak kelihatan kayak orang stres. Karena saya bawa aja dalam ucapan syukur. Kalau mau diomongin masalahnya, bikin kita stres, bener gak? Coba kita bahas masalah terus. Aduh say, mau diapain nih orang-orang nih ya? Gitu ya. Jadi stres, gemes. Tapi saya santai aja, udahlah. Tuhan, saya serahin sama Tuhan. Saya bersyukur. Jadi enteng gitu loh. Kita akan belajar menikmati proses ketika kita tetap mengucap syukur walaupun kita ditekan. Yesus selalu mengucap syukur dalam semua yang dia kerjakan. Saya kasih contoh cepat. Ketika Yesus kasih makan 5.000 orang. Yesus mengangkat roti itu mengucap syukur dalam Yohanes 6 ayat 11. Kemudian dalam Yohanes 11 ayat 41. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Yesus menyuruh mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa aku mengucap syukur kepadamu. Perhatikan, Yesus punya habit sama kayak saya. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Apa yang dikatakan? Matius 15 ayat 36. Sudah itu dia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur. Memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada murid-murid. Setiap kali Yesus mengucap syukur, perhatikan ada 2 hal. Yang pertama, selalu di tengah masalah. Yang kedua, selalu mengalami mujizat.
kekurangan roti dan ikan. Yesus mengucap syukur, 5.000 laki-laki makan, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ketika ada yang kematian, Yesus mengucap syukur. Yesus sedih loh waktu Lazarus mati. Yesus menangis dikatakan firman Tuhan. Tapi Yesus mengucap syukur. Apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Waktu Yesus mau kasih makan 4.000 orang. Kekurangan, cuma ada 7 roti. Dan ikan-ikan. Yesus mengucap syukur, 4.000 orang kenyang. Lihat, selalu 2 hal. Yang pertama, ada masalah. Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi. Kalau kalian fokusnya sama masalah dan tidak mengucap syukur, kalian gak akan lihat tangan Tuhan bekerja. Tapi kalau ada masalah dan kita memilih untuk mengucap syukur, mujizat akan menyertai kita. Anda mengizinkan Tuhan bekerja. Kenapa? Kalau hati kita selalu bersyukur, Tuhan juga akan tersentuh hatinya. Kok orang ini mau susah, mau senang, kok tetap bersyukur ya? Kalau kita mau melihat mujizat dalam hidup kita, ayo selalu bersyukur. Katakan, aku harus selalu bersyukur. Dalam masalahmu, dalam kebutuhanmu, dalam keterbatasanmu, dalam penyakitmu, mengucap syukur. Dan lihatlah tangan Tuhan bekerja menolong hidupmu. Katakan amin. Yang terakhir, kalau kita mau nunjukin rasa syukur sama Tuhan, persembahkan korban syukur. Orang tuh kalau biasanya mau nunjukin rasa terima kasih, biasanya dia bawa kado. Betul gak? Contoh nih, saya mau show apresiasi bersama suami untuk para volunteer dan leader-leader yang memimpin Komsel di IPC, Impact Family. Jadi waktu minggu lalu kami kumpulkan mereka semua ke Jakarta. Kami cover biaya transport mereka dan sediakan hotel buat mereka. Kami bikin makan-makan buat mereka. Dan kami buat acara door prize buat mereka. Mulai dari jusan, sampai TV, sampai handphone, sampai trip ke Holy Land for free buat mereka. Lihat, kalau orang tuh mengapresiasi, berterima kasih, dia akan bawa hadiah. Betul? Ingat 3 Majus, orang Majus dari timur, dia bawa korban buat Tuhan. Hari ini, kalau Anda mau bersyukur sama Tuhan, bawa korban. Korban apa? Yang pertama, hidupmu. Roma 12 ayat 1 bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bawa hidupmu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan sangat membutuhkan para penuai untuk jiwa-jiwa. Tuhan rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi Tuhan butuh kita untuk meraup tuaian itu. Untuk membimbing mereka dalam pengenalan akan Allah. Untuk menolong mereka supaya mereka sungguh-sungguh mengerti jalan-jalan Tuhan. Lukas 10 ayat 2 berkata, Yesus bilang gini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dengar, Tuhan membutuhkan pekerja untuk tuaian. Siapakah pekerja itu? Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau menggembalakan domba-domba bagi Tuhan. Banyak orang-orang yang sangat butuh dilayani. Tapi tangan saya dan tangan suami saya terlalu pendek untuk merangkul mereka semua. Gereja ini berdiri begitu cepat. Saya juga bingung bagaimana Tuhan bisa buat hari ini, saya jadi gembala. Gimana ceritanya? Kalau dipikir-pikir lagi, kok cepet banget sih Tuhan, semuanya berjalan dengan cepat. Masalahnya gini, gereja yang cepat terbangun, pengerjanya gak ada gitu kan. Kami gak pernah punya gereja sebelumnya. Tuhan kasih hikmat, panggil teman ini, dan Tuhan mulai bawa hati beberapa orang, digerakkan hatinya untuk membantu pelayanan di ICI, di gereja ini. Tapi mereka semua teriak gini, Ciheni, Ko Jojo, jangan tambah-tambah ibadah lagi. Kita kekurangan pengerja. Saya bilang kekurangannya apa? Asyir kurang. Jadi waktu kita bikin ibadah jam 1 ini, mereka lawan kami. Gak bisa. Jangan bikin ibadah ketiga. Kita gak ada orang loh. Bahkan hari Rabu malam 60 minutes worship gak ada asyir. Akhirnya anak-anak asrama saya turunin semua jadi asyir. Saking gak ada pengerjanya. Bayangin, tuaian begitu banyak, pengerja sedikit. Antrian jemaat untuk ikut Komsel itu panjang. Saya tanya, kenapa mereka belum dimasukin ke Komsel? Bagian admin cerita gini, gak ada leadernya. Udah penuh Komselnya, udah penuh semua. Karena kita batasi cuma 20 orang per Komsel.
Sekarang Impact Family yaitu Komsel di ICI sudah 100. Masih ngantri lagi jiwa-jiwa untuk masuk Komsel. Mari jemaat Tuhan, Anda yang sudah lama jadi orang Kristen, udah dengar firman jutaan kali. Anda dewasa rohani, Anda dikasih hikmat sama Roh Kudus, Anda ngerti bagaimana sharing firman. Anda rindu melayani. Yuk pelayanan yuk. Kami gak bisa sendiri. Waktu Impact Family berdiri, ada jemaat yang WA saya, marah-marah. Ciheni janji, Ciheni yang pegang sendiri komselnya, dia bilang gitu. Kenapa sekarang di Impact Family bukan Ciheni ketuanya, dia bilang gitu. Lah jemaat sekarang 1.200 lah let's say. Bagaimana saya mau pegang semua komsel? Anda mau saya mati muda? Dia marah-marah. Beneran, jemaat berani marahin gembala. Omelin saya sampai panjang banget. Saya blok dia langsung. Soalnya mengganggu sekali. Kurang kerjaan, saya kan banyak kerjaan. Dia WA begitu panjang, gue blok aja. Dengar baik. Saya juga manusia. Capek lah kalau harus tiap malam komsel mau 10 biji. Akhirnya saya kumpulin 6 komsel, 7 komsel jadi satu, ketemu saya tiap Jumat. Jadi Jumat malam saya dating sama komsel-komsel. Gantian tuh. Ya, saya dikeroyok dengan pertanyaan-pertanyaan sampai 30 pertanyaan. Udahlah saya jawab aja. Dengar baik. Tuhan butuh pengerja untuk tuayan. Kita ngelihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Bagaimana orang-orang yang belum kenal Tuhan dibaptis di gereja ini. Mohon maaf, baru 2 hari lalu. Beberapa orang dari agama lain, macam-macam agama datang dibaptis. Saya lihat sendiri, tuayan begitu kuning, menguning siap dituai. Tapi pengerja sedikit. Ayo pelayanan yuk. Kami butuh ditolong. Dan gini loh, Anda kalau dewasa rohani, Anda cuma masuk dengar firman, masuk. Tapi Anda gak mengajar ke orang lain. Anda jadi buntet. Tahu kayak kerupuk tuh. Gak berkembang. Kepenuhan, buntet Anda. Makan terus gak keluar. Sakit perut loh. Ayo pelayanan. Umur kita ini siapa yang tahu? Besok-besok kita ketemu Tuhan, tanggung jawabnya apa? Tuhan titipin talenta. Tuhan titipin kita ini semua benih untuk melayani di ladang Tuhan. Kalau kita tidak pakai untuk pelayanan Tuhan, saya bilang pekerjaan juga pelayanan. Keluarga juga pelayanan. Jangan sampai pelayanan di gereja tidak layanin keluarga terus kerja nggak benar, nggak boleh. Tapi paling nggak kalau Anda punya waktu lebih, hari Minggu 1 kali ibadah saja, bantu melayani. Atau hari Rabu malam aja untuk 60 menit, bantu kami jaga pintu. Cuma buat bilang gini, Shalom, duduk di sini. Jemaat seneng loh. Ada yang mau didoakan, cuma Anda bantu tumpang tangan doakan. Cuma gitu aja. Pelayanan yuk. Berat saya nih kalau gak dibantu. Amen. Malam ini kami bawa rombongan ke Turki. Tapi saya sudah pulang ke sini Sabtu malam. Saya terbang puluhan jam untuk saudara. Untuk khotbah minggu depan. Oke. Kita mau harap siapa? Saya sama Jojo bilang, Tuhan kirim dong pastor lain. Supaya bisa jadi pastor juga di sini bantuin kami. Kalau saya nggak ada pendeta lain yang bantu khotbah gitu. Jangan Hendy melulu yang khotbah, bosan saudara, betul nggak? Enak juga dimarahin tiap minggu, nggak bosan mau geleng-geleng. Puji Tuhan. Terakhir ya, karena waktu saya udah habis. Korban syukur yang pertama hidup kita. Yang kedua, nabur yuk buat pekerjaan Tuhan. Tahu nggak saudara? Siapa yang dipakai Yesus untuk membuat mujizat? 5 roti 2 ikan. Waktu ngasih makan 5.000. Tahu nggak siapa yang dipakai Tuhan? Coba tebak siapa? Anak kecil. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yuk. Dalam Yohanes 6 ayat 8. Baca sama-sama. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya pindah ke ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kemudian demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Anda tahu bahwa
Dari satu anak ini yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan, 5.000 laki-laki makan, belum termasuk anak-anak dan perempuan, sesuai yang mereka kehendaki, artinya sampai kenyang. Saya mau tanya, anak kecil ini bisa bawa 5 roti jelai dan 2 ikan itu dari mana? Dari orang tuanya. Nah, biasanya yang bawain bekal buat anak siapa? Mamanya, cewek dong. Nah, anak kecil dikatakan firman Tuhan. Tahukah Anda roti jelai itu di bawah roti gandum kualitasnya. Artinya yang makan roti jelai adalah kaum miskin. Karena orang gak sanggup beli roti gandum, mereka makan roti jelai. Jelai itu di bawahnya gandum. Jadi anak ini lahir dari keluarga miskin. Nah, mamahnya kenapa bawain dia 5 roti jelai dan 2 ikan? Anak kecil bisa makan roti sampai 5 kira-kira? Roti jelai itu kayak gini loh, kayak bulat, kayak kebab. Pernah ya lihat roti kebab ya? Bulat besar gitu. Anak kecil kira-kira habis berapa? Satu udah kenyang banget, bener gak sih? Kita makan kebab gitu kenyang kan? Nah, ini dia bawa 5 roti jelai, 2 ikan. Nah, kerennya gini, kenapa mamanya bawain dia sebanyak itu? Untuk dibagi. Mamahnya punya kemurahan hati, sehingga dia bawakan lebih untuk dibagi. Karena anaknya mungkin punya teman-teman lain yang gak punya makanan. Luar biasa. Yesus itu selalu bekerja lewat orang-orang yang murah hati. Bukan orang kaya, orang miskin. Orang miskin, kelas bawah, tapi dia punya hati untuk memberi. Tuhan gak cari orang kaya. Tuhan cari orang yang murah hati. Orang yang bisa berkata gini, cukup untuk saya punya lebih untuk orang lain. Waktu saya dengar tour guide di Israel yang menceritakan ini di sana, saya sangat tersentuh, saya nangis. Kenapa? Tuhan ingetin saya, itu yang saya lakukan. Axel anak saya itu, selalu saya titipkan uang lebih untuk traktir teman-temannya. Dia punya teman-teman yang saya tahu dari keluarga tidak mampu. Jadi saya selalu bilang, nanti kalau kamu makan sama dia, kamu harus bayarin ya. Kamu nanti malam makan. Dia bilang, Mami saya mau makan sama si A, si B, si C. Saya langsung bilang, Axel bayarin ya. Oke, dia bilang. Waktu dia sekolah, masih kecil, SD. Saya selalu bawakan coklat 1 kantong besar, supaya dia bagi-bagi ke teman-temannya. Saya selalu bawakan wafer kantong besar, supaya dia bagi-bagi ke teman-temannya. Sampai dimarahin sama gurunya. Tiap hari Axel gak boleh bawa makanan bagi-bagi, katanya gitu. Tapi Tuhan ingatkan, saya hari ini dipercaya Tuhan sama suami. Kasih makan mungkin udah lebih dari 10.000 anak Indonesia selama 15 tahun. Padahal kami bukan orang kaya, bukan? Kami sendiri masih nyicil rumah dan rumah kami kecil loh. Kami bukan orang kaya. Cuma karena saya dan suami selalu punya hati yang pengen berbagi. Saya bersyukur sekali punya suami yang murah hati. Dia selalu suruh saya, Hen berkati si itu, Hen berkati si ini. Meskipun kami sendiri butuh. Tiap kali kami dapat uang, kami selalu bagi-bagi. Saya selalu transfer, bagi-bagi. Meskipun saya butuh. Nah, saya cuma bilang ini, Tuhan gak butuh orang kaya. Tuhan butuh orang yang hatinya limpah. Orang yang ngerti bersyukur. Orang-orang yang mau berbagi. Tahukah Anda, ternyata firman Tuhan ngajarin kita. Kunci berkat Tuhan adalah menabur dengan ucapan syukur. Berapa banyak saudara yang ingin diberkati Tuhan? Mari baca ayat yang terakhir. 2 Korintus 9. Judul perikopnya baca dulu, keren banget. Baca sama-sama. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Ayat 6. Camkanlah ini. Sama-sama. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tahukah Anda, waktu orang tuh susah, mereka butuh dibantu. Dan ketika mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati kami. Kami gak punya uang untuk isi pulsa listrik. Tuhan berkati kami supaya kami bisa bayar uang sekolah anak kami. Tuhan berkati kami supaya kami bisa makan hari ini. Dan tiba-tiba Anda dipakai Tuhan menjawab doa orang-orang itu. Tahukah apa yang terjadi? Mereka akan ke atas dan bilang ini, terima kasih Tuhan jawab doaku. Amen. Saya akhiri. Satu kali di pedalaman NTT, namanya Dusun Tua Pene, di Timur Tengah Selatan, Amanuban Timur NTT. Ada seorang ibu, hidupnya sangat miskin. Dia ditinggalkan suaminya karena dia sakit TBC akut. Ternyata orang kalau TBC akut, badannya sampai hitam. Kurus, tinggal kulit dengan tulang. Dia punya anak kecil waktu itu 2, anak kandungnya. Gak ada yang tolong dia. Dia tinggal di rumah bulat yang terbuat dari daun gewang. Rumahnya bulat, di dalam itu ada asap, mereka bakar kayu supaya hangat. Waktu kami datang, suami saya tanya, Ibu, apa yang Ibu rindukan? Dia jawab gini, saya berdoa setiap malam supaya Tuhan kasih kami rumah. Suami saya keluar dan cerita itu ke saya. Dan saya bilang gini, kita bangunkan. Kami bangunkan rumah buat dia. Rumah sederhana. Waktu itu cuma 15 juta. Bisa bangun rumah buat orang miskin dengan 15 juta zaman itu ya. Dan luar biasa. Ibu ini sempat tinggal di rumah itu. Karena dia sudah TBC akut, kami gak bisa terlalu dekat. Sampai hari ini, saya masih ingat tatapan matanya. Dia menatap saya dengan penuh rasa syukur, penuh rasa cinta. Dia lihat bahwa Tuhan menjawab doanya. Mungkin imannya hampir pupus. Karena anaknya 2 dan dia hampir meninggal. Tapi di ujung hari matinya, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sempat injakan kakinya di rumah yang menjadi jawaban doanya selama ini. Dan saya bersyukur waktu dia dipanggil Tuhan, ada satu sukacita di hati saya. Bahwa Tuhan mengizinkan kami menjawab doanya. Mari jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari jadi tangan Tuhan. Jadi jawaban buat banyak orang. Mari belajar berkata cukup buat dirimu sendiri. Supaya kamu bisa punya lebih untuk orang lain. Saya akhiri. Nyatakan ucapan syukurmu. Lewat ucapan syukur dalam setiap waktu. Dalam nyanyian syukur. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Memberikan hidupmu melayani Dia. Dan mari menaburlah bagi kerajaannya. Yang mau katakan amin.